Oke, di sini ada Sarah Apriliani dan juga Putri Saskia. Nah, kita dari rumah kita jauh-jauh nih datang ke pabrik roti ini buat apa sih? Kami akan mewawancarai pemilik pabrik ini yang bernama Ibu Herni. Dan juga kita akan mengetahui apa aja inovasi yang ada di pabrik roti ini, apa aja sih? Ikuti terus kita ya teman-teman. Bye. Oke, halo teman-teman. Di sini aku Sarah Apriliani udah bareng sama ibunya yang punya toko rotinya. Halo Ibu. Ya, halo, siang. Siang Ibu. Jadi di sini aku mau nanyain tentang apa aja jenis roti yang Ibu buat di pabrik roti ini. Jenisnya ada 9 jenis. Coklat, keju, konde, mesis, onde, sama pia kacang. Oke Ibu, awal mulanya terbentuk pabrik roti ini gimana Ibu? Awal mulanya ya gimana ya, kepingin aja kayak gitu. Terus Udah Ibu? ya, Oke, pertanyaan selanjutnya, menu apa menu yang paling pertama Ibu ciptakan? coklat. Coklat, isinya coklat. Ya. Lama kelamaan Ibu buat inovasi ya Bu, dengan menambahkan rasa-rasa baru dan bentuk-bentuk baru ya Bu. Ya. Halo semuanya, saya Putri Saskia akan mewawancari ibunya. Ibu, aku mau nanya, kalau bahan pembuatan roti itu apa aja sih? Terigu, telur, gula, mentega, sama bumbu yang lainnya. Sama saya juga mau nanya, kalau omset sehari di pabrik roti itu berapa kisarannya sehari? Seharinya 12.000 piece. Sama kapan sih pabrik ini dibangun? Awal pabrik ini dibangun. Tahun 2011. Cukup lama ya Bu? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, boleh tahu gak harga masing-masing roti dari ke-9 itu berapa aja Ibu? Harganya 1.200 dari ibunya ke sales. Kalau dari sales ke warung berapa? 1.600. Terus biasanya bahan-bahannya apa aja Bu? Terigu, gula, telur, garam, margarin. Terus setiap 9 jenis bahannya itu beda-beda kah Bu? Beda-beda maksudnya? Jadi kan ada 9 jenis rotinya. Nah itu bahan-bahannya beda-beda juga nggak? Enggak sama, cuman rasanya aja. Kalau misalnya buat adonan roti biasanya itu jadi berapa pieces? Kalau dari satu adonan itu 12,5 kilo. Jadi 600 piece. Oke, jadi 600 piece itu tuh bisa beda-beda jenisnya ya Bu ya? Enggak, satu rasa. Oh gitu. Biasanya banyak gak Bu sales yang suka ke Ibu, yang suka ngambil roti ke Ibu? Banyak, ada 18 orang. Seharinya Ibu? Seharinya iya. Selanjutnya ada, dulu kan pabrik ini cuman rasa coklat aja ya Bu. Sekarang kenapa bisa banyak rasanya Bu? Kan banyak permintaan dari salesnya. Oke. Selanjutnya, siapa yang punya ide buat nambahin rasa baru ke roti-roti Ibu? Dari sales-salesnya. Kenapa sales yang tahu Ibu? Sales kan tahu di pasaran mana yang rame, mana yang enggak. Salesnya langsung bilang ke ibu, nge-request mau roti kayak gini gitu. Oke. Terus
sekarang proses buat rotinya ada yang beda atau enggak, Bu? Maksudnya Pembuatan roti yang dulu sama sekarang ada yang beda enggak, Bu? enggak, sama aja. Cuma rasanya aja ya. Iya, cuman rasanya. Oke. Terus gimana cara pabrik biar tetap disukai banyak orang itu? Menjaga kualitas yang pertama, yang kedua apa yang diminati di pasaran kita bikin. Oke. Pernah nggak sih, Bu, waktu itu pas buat roti atau rasa baru pernah gagal? Pernah ada Rasa apa? rasa stroberi dulu pernah gagal. Ini sekarang ada, Bu, rasanya? Nggak ada, udah nggak ada. Eh, Terus menurut Ibu kenapa penting banget buat terus berinovasi di usaha roti ini atau membuat rasa baru atau memenuhi permintaan konsumen? Ya biar semakin maju, biar apa ya? Biar banyak yang mau. Iya gitu, biar banyak peminatnya. Oke. Kedepannya pabrik ini mau berinovasi apa lagi, Bu? Belum tahu. Sekarang soalnya lagi sepi. Gak ada niat untuk membuat menu baru atau jenis baru, Ibu? Belum, sekarang belum. Tapi akan ya, Bu? Iya, insya Allah nantinya. Oke. Ada harapan Ibu buat usaha roti ini juga ke depan? Ada. Oke, sekian dari aku. Oke, aku udah nanya-nanya ke ibunya tentang apa aja jenis-jenisnya dan bahan-bahannya. Sekarang aku mau minta izin ke ibunya untuk melihat hasil dari rotinya bagaimana. Bolehkah, Ibu? Boleh. Oke, makasih Ibu udah mau ditanya-tanya sama kami. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kali ini aku ada di salah satu pabrik roti yang cukup terkenal di daerah ini, yaitu di Cisaran Termetan. Mungkin kalian pernah sarapan roti, tapi kalian penasaran nggak sih gimana cara pembuatan roti tersebut? Tanpa berlama-lama, mari kita lihat. Oke, sekarang aku sama Kia lagi di pabrik roti. Melihat hasil jadinya roti. Oke, ikutin terus ya, guys. Punten, Ibu. Jadi ini adalah roti-rotinya ya. Ini yang sudah dipanggang. Ini banyak mesin-mesinnya. Nah, ini adonan apa nggak tahu. Aku takut gak mau. Awas. Non puoi cambiare la realtà, non comprendi che ti vorrà, nulla ti darà mai di Nah, ini adalah hasil rotinya. Ini jenis roti apa, Ibu, ini? Kira roti bulu. Rotinya dibikin ada rasa serai sama keju. Itu seres sama keju isinya. Iya. Nah, ini adalah isiannya, guys. Ini sama dari sini ke sini. Diisiin pakai margarin, pakai mocha. Pakai krim. Terus itu ya, guys, krimnya. sogni ancora ma Tangannya. vuoi sognare, Oh ya, Pemangangan. Ayo kita ke Pemangangan. puoi cambiare. Di sini juga ada pemandangan roti yang cukup besar yang menunjukkan di sini. Ti vorrà, nulla ti darà mai di sé.
Baik teman-teman, itu dia hasil wawancara kami di pabrik roti ini. Dari sini kita tahu bahwa pabrik roti ini bisa berinovasi dan bersaing dan disukai oleh masyarakat. Nah, ini hasil produk yang Ibu telah buat, yang dulunya polos dan biasa. Sekarang Ibu menjadi membuat produk yang berinovasi yang bagus dan menarik. Bye-bye, terima kasih. Baik, itu dia wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang dan terima kasih sudah menonton vlog kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku mau bahas apa itu tentang inovasi, terutama dalam industri pangan produk roti. Jadi inovasi artinya melakukan pembaruan atau menciptakan produk bahan yang baru dari sebelumnya yang baik. Inovasi bisa dilakukan menjadi 4, yaitu mengganti bahan baku yang lebih baik dan sehat. Yang kedua, mengembangkan mesin produk yang lebih canggih dan lebih bersih. Yang ketiga, membuat desain yang lebih menarik dan ramah lingkungan. Yang keempat, sampai menciptakan rasa atau bentuk roti yang lebih enak dan nyaman oleh kalangan. Inovasi roti terus berkembang dari tahun ke tahun. Sekarang banyak pabrik yang berinovasi bikin roti rendah kalori, gluten free, sampai roti dengan bahan alami tanpa pengawet. Semua itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan gaya hidup sehat masyarakat modern. Kemasan juga termasuk bentuk inovasi loh. Dulu kemasan roti hanya berupa plastik biasa, tapi sekarang banyak pabrik yang pakai bahan ramah lingkungan atau desain yang bisa menjaga kesegaran roti lebih lama. Dari fakta-fakta itu, kita bisa lihat kalau roti bukan cuma makanan biasa, tapi juga produk yang terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Dari hasil wawancara kami yang kami lakukan kepada pihak pabrik roti, kami dapat banyak informasi banyak banget dari pihak pabrik roti tersebut. Mereka menjelaskan bahwa inovasi dilakukan di berbagai aspek, misalnya penggunaan mesin pengaduk otomatis, pengembangan resep baru, dan desain kemasan yang lebih menarik. Selain itu, mereka juga terus melakukan riset baru terhadap selera konsumen. Jadi inovasi ini bukan cuma dari sisi teknologi, tapi juga dari ide dan kreativitas dalam menciptakan produk yang disukai oleh masyarakat. Di sini juga saya akan membacakan pesan selesainya wawancara yang kami lakukan kepada pihak pabrik roti. Selama melakukan wawancara dan membuat vlog ini, kami merasa senang dan sekaligus tertantang. Kami jadi tahu ternyata proses inovasi di pabrik roti itu masih sederhana, yang terlihat ada banyak ide, kerja keras, dan teknologi di balik setiap produk yang kita makan. Pengalaman ini juga bikin kami lebih menghargai usaha para pekerja dan pengusaha di bidang industri pangan. Dan harapannya juga semoga pabrik roti di Indonesia terus berinovasi dan bisa menciptakan produk-produk yang lebih berkualitas, sehat, dan ramah lingkungan. Kami juga berharap inovasi seperti ini bisa terus menginspirasi generasi muda untuk ikut berkreasi dan berkontribusi dalam bidang industri makanan. Manfaat dari adanya inovasi di pabrik roti ini adalah meningkatkan kualitas dan cita rasa produk sehingga lebih disukai oleh konsumen. Selain itu, inovasi juga membantu proses produksi menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Dengan adanya inovasi, pabrik roti dapat terus bersaing di pasar, menciptakan variasi produk baru serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa inovasi di pabrik roti sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi kerja, dan daya saing di pasar. Dengan adanya inovasi, pabrik roti bisa terus berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Selama proses membuat vlog ini, kami jadi belajar banyak hal mulai dari cara melakukan wawancara, memahami proses industri makanan, sampai pentingnya kerjasama dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Pengalaman ini benar-benar menambah wawasan kami.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pabrik roti yang sudah bersedia diwawancarai dan berbagi informasi, serta teman-teman yang sudah membantu dalam proses pembuatan vlog ini. Semoga vlog ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dan berani mencoba hal-hal baru. Jangan lupa untuk terus mendukung produk lokal dan menghargai proses di balik setiap roti yang kita nikmati. Dah. Ibam, maksudnya itu bergaya. Oke, di sini ada Sarah Apriliani dan Putri Saskia. Nah, Putri, kenapa sih kita ini jauh-jauh dari rumah kita datang ke pabrik roti ini mau ngapain? Kami ingin mewawancarai. Oke, di sini ada Sarah Apriliani. Oke teman-teman, di sini ada Sarah Apriliani Dan saya Putri Saskia. Nah, di sini kita udah ada nih di tempat pabrik rotinya. Nah, tujuannya apa sih kita kesini jauh-jauh? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui inovasi apa aja sih yang dibuat oleh pemilik pabrik roti ini, dan juga kita akan mewawancarai pemilik pabrik tersebut. Teman-teman, dan aku juga mau menambahkan kenapa kita mewawancarai Siapa ini? Baik teman-teman, itu dia hasil. Nah, di sana ada salah. 2, 3. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan harga dari ibu untuk dijual ke salah-salah itu berapa? 1.200. 1.200. Ya. Sama biasanya bahan-bahannya apa aja ibu buat? Bentar. Tadi udah bahannya mah. Oke, aku bakal nanya-nanya lagi. Tar dulu. Dan di sini juga saya akan membacakan pesan dari hasil wawancara yang kami lakukan. Selama melakukan wawancara dan membuat vlog ini, aku merasa senang. Kami bentar. Gak apa-apa. Dikirain kan udah dari awal udah Mana. baca deh. Setiap negara mempunyai jenis khas masing-masing. Jepang punya roti sobek yang super lembut. Indonesia juga punya banyak roti khas, seperti roti manis, isi coklat atau keju yang disukai semua kalangan. Iya. Oke, saya akan menjelaskan tentang fakta menarik tentang roti. Ngomongin soal tentang roti, ternyata banyak banget fakta menarik yang orang ketahui. Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia. Roti pertama kali dibuat sekitar 10 tahun yang lalu, waktu manusia belum mengenal pertanian. Setiap negara mempunyai jenis roti khas yang masing-masing. Misalnya, Prancis mengenal dengan Oke, di sini saya akan menjelaskan fakta menarik nih tentang roti. Ngomongin soal roti, ternyata banyak banget fakta menarik yang jarang orang ketahui nih. Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia. Roti pertama kali dibuat sekitar 10 tahun yang lalu, waktu manusia mulai mengenal pertanian. Tapi bedanya roti zaman dulu sebelumnya lembut sekali. Yang kita makan bentuknya masih keras dan tebal banget. Setiap negara mempunyai jenis roti khas yang masing-masing. Misalnya Prancis mengenal dengan Few moments later.